Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kabar gembira, Engkau memanggil mereka yang Kau kehendaki mewartakan sabda Putramu ke seluruh dunia. Semoga kami pun mewartakan berita kebaikan-Mu, karena Putramu itu penebus kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pelayanan Yesus di dunia ini tidaklah begitu lama. Kira-kira hanya sekitar 3 tahun. Sesudah itu atau setelah itu, ia kembali kepada Bapaknya. Apakah demikian? Lalu pekerjaannya selesai? Jalan salib adalah pekerjaan yang dia selesaikan sebelum kembali kepada Bapaknya. Namun, ada pekerjaan yang masih harus diteruskan. Untuk itulah, Yesus memilih 12 orang untuk mengikuti dia. Mereka inilah yang kelak akan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, kita mendengar Yesus memilih 12 orang murid untuk menyertai dia. Mereka bukan hanya akan menjadi murid yang belajar langsung dari sang guru, melainkan juga menjadi sahabat dan rekan sekerja
Yesus. Sebagai murid, ke-12 orang itu harus belajar dari kehidupan Yesus dari hari demi hari. Mereka harus mengikuti Dia kemanapun Dia pergi, bercakap-cakap dengan Dia, dan belajar dari Dia. Injil Markus secara keseluruhan memperlihatkan pada kita bahwa sebagian besar waktu Yesus dipakai untuk mengajar mereka atau para murid ini. Selain dipanggil untuk menikmati persatuan dengan Dia sebagai rasul, mereka juga akan diutus untuk melayani. Pelayanan mereka akan mencakup pemberitaan kabar baik serta mengusir setan. Doa dan pelayanan itulah panggilan kemuridan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, dan meskipun kita tidak termasuk dalam bilangan ke-12 rasul, karena iman kita kepada Yesus adalah iman karena pendengaran, artinya orang menyampaikan kepada kita lalu kita percaya. Namun prinsip panggilan kemuridan itu tetap sama. Dipanggil menjadi orang percaya atau murid Yesus berarti, pertama, hidup harus bersatu dalam Yesus. Kedua, menerima perutusannya. Dan ketiga, bertindak mengalahkan setan dan maut melalui budaya keadilan, kebenaran, dan belas kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, yang pertama dilakukan dengan aneka kegiatan liturgi. Bagaimana dengan yang kedua dan ketiga? Sebagaimana seruan Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate maupun dalam Laudato Si, yaitu tidaklah lengkap kalau hanya berliturgi, tapi harus dilanjutkan dengan bermisi serta terlibat mewujudkan kebaikan untuk rumah kita bersama. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dapatlah disimpulkan bahwa perayaan liturgi yang kita rayakan hendaklah kita konkretkan dalam kehidupan yang nyata. Di dalam liturgi kita rayakan persatuan kita sebagai murid-murid Yesus. Di dalam liturgi kita bersatu secara khusus dengan Yesus, menimba kekuatan dari Dia, mendengarkan apa yang diajarkan, menyantap tubuh dan darahnya, dan dengan segala kekuatan, segala daya yang telah kita peroleh dan kita rayakan di dalam liturgi itu, kita diajak, diutus untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan yang konkret di mana kita diutus. Karena itu, akhir dari perayaan Ekaristi sering dikatakan, pergilah, kita diutus. Dan kita menjawab, amin. Artinya, Yesus mengutus kita ke tengah-tengah dunia karena Dia telah memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita mengatakan ya, artinya setuju, siap untuk melaksanakan panggilan menjadi murid Yesus di dalam kehidupan yang konkret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita semakin mengkonkretkan panggilan kemuridan kita dengan selalu hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.